Sekarang mungkin pada nanya ya, apa sih tujuan diberinya mukjizat pada Nabi? Apa sih tujuan diberikan mukjizat pada Nabi? Ada 3 tujuannya. 1, menjadi bukti keesaan Allah. Oke? Menjadi bukti keesaan Allah. Yang kedua, menjadi bukti kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, juga menjadi semangat bahwa umatnya juga bisa menjadi ajaib. Nah, ini ya, menjadi semangat bahwa umatnya juga bisa menjadi ajaib seperti beliau. Walaupun kalau kita bukan mukjizat ya, tapi kalau kita namanya ma'unah. Kalau ulama namanya karomah. Kalau Nabi namanya mukjizat. Nah, tapi kita semangat yuk. Kita bisa menjadi ajaib nih tuh teman-teman semuanya ya. Insya Allah kita bisa menjadi anak ajaib, makhluk ajaib, remaja ajaib ya. Apalagi suami ajaib, istri ajaib, orang tua ajaib ya. Warga Indonesia ajaib, warga Nusantara ajaib. Di sini saya tadi lihat ya, ada yang daripada Malaysia nih ya. Subhanallah ya. Tujuannya adalah supaya kita semua bisa menjadi ajaib seperti beliau ya. Tapi jangan bilang kayak gini ya, saya dapat mukjizat dari Allah. Nggak boleh. Tapi ngomongnya gimana? Saya mendapatkan ma'unah ya, ma'unah. Ada yang mau? Mau dong pastinya. Terus gimana dong Pak Nas caranya? Nah, caranya ada yang mau tahu caranya nggak nih ya? Saya mau kasih tahu caranya. Kalau ada yang ketik nih di komen, mau tahu caranya, coba tulis ya. Mau tahu caranya untuk ajaib, tulis ya. Mau tahu caranya. Kalau nggak ada yang nulis, Ustadz nggak lanjut materinya ya. Ya. Mau tahu caranya menjadi ajaib ya. Kalau mau tahu ya, ketik di komen ya, ketik di komen, mau tahu caranya jadi ajaib. Nah gitu ya, mau tahu caranya jadi ajaib, tulis di komen ya, mau tahu caranya. Terima kasih ya Remaja Islam JKS 05 ya. Nina Kurnia mau tahu caranya. Rosmia, Tritia, Saripa, Nurmawati, Bushro, Dewi Kartika, Rusma, Lianti, Ivodia mau tahu caranya. Lutfi Winarno, Nasruddin mau tahu caranya juga, mau tahu caranya. Retno Agustian, Siti Aisyah, Dila ya. Terus ya, oke, terus ya. Saya nggak bisa baca satu-satu, tapi Anda ketik mau tahu caranya menjadi ajaib seperti Nabi kita ya. Nah, Nabi kita ajaib, oke ya. Sudah saya baca ya, sudah banyak yang semangat ya, insya Allah. Nah sekarang Ustadz mau kasih bocorannya ya. Apa bocorannya Ustadz? Nah ada 5 yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa ajaib. Apa saja? Nah ini dia ya, cara menjadi ajaib tuh. 1, jangan buat dosa satupun. Nih ya, cara menjadi makhluk ajaib, jangan buat dosa satupun. Ini mau ajaib tapi buat dosa, mata dosa, telinga dosa, lisan dosa, tangan dosa ya. Waktu juga berdosa karena dipakai buat yang nggak jelas ya. Gabut katanya ya anak muda sekarang ya, nggak jelas gitu kan, lihat-lihat HP, ngelihatnya yang dilarang. Terus mau jadi ajaib? Hello, nggak mungkin bro ya. Jadi Nabi itu nggak buat dosa. Terus Pak Nas gimana dong Ustadz ya? Nanti kita ya kalau dosa 1, nah pas dosa taubat lagi gitu loh, dosa taubat, terus jangan mau buat dosa. Kan sekarang ini kan kita diajak-ajak buat dosa sama orang barat, ya enggak? Akhirnya sekarang ini ya coba tuh ya, panutan kita aja orang-orang yang buat dosa, ya enggak? Coba ya sebutin 1 artis gitu kan, ya kena narkoba, kena miras, kagak sholat, orang nggak Islam, ya kan, ya macem-macem. Terus kita jadiin dia idola gitu. Hello, ya nggak mungkin jadi ajaib. Jadi ini yang nomor 1. Memang kita manusia biasa, Ustadz juga sama, kadang-kadang buat dosa. Tapi karena kita tahu nih, dosa itu yang membuat kita jadi nggak ajaib. Nah maka yuk sama-sama kita jadi ajaib dengan ada dosa 1 nih. Astagfirullahaladzim, saya kok ngomongin orang, nanti saya nggak ajaib gitu ya. Terus kemudian mata nih ngelihat yang haram, astagfirullahaladzim, nanti saya nggak ajaib dong gitu.
Telinga, astagfirullahaladzim, kok dengerin gibahnya orang sih, nanti saya nggak ajaib gitu. Siap ya? Bismillah, insya Allah ini caranya. Yang kedua, cintai Al-Quran. Cintai. Orang cinta itu berkorban, ya, korban waktu, korban tenaga, korban biaya, korban keringat untuk belajar Quran. Cintai Al-Quran ini. Mungkin selama ini teman-teman nggak tahu bagaimana cara cintai Al-Quran. Nah, coba ya, nanti setelah ini tanya sama ya orang tuanya, mah mau tahu dong yang namanya teknik garpu tala kayak apa? Itu cara untuk mencintai Quran, ya. Garpu tala, ya. Nih yang kedua, cintai Quran. Ya, cintai Quran tuh dengan mengimaninya, membacanya, gitu, membelanya, dan bersolawat untuk Nabi. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu boleh ya. Ya, atau solawat al-malikul hakul mubin, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Nah, itu bisa solawat ya. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Nah, itu salawat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus solawat aja bawaannya, pengennya solawat buat Nabi ya. Kenapa? Karena orang yang bersalawat kepada Nabi sekali, Nabi bersalawat kepadanya 10 kali. Allah. Yang keempat, nah kalau solawat ya, artinya kan kita cinta sama Nabi tuh, nyambungin tuh sama Nabi. Nah kalau seandainya udah cinta tuh sama Nabi tuh, Nabi tuh akan kasih tuh keajaibannya buat teman-teman semua. Berikutnya yang keempat, mencontoh dong ketakwaan beliau kayak apa sih Nabi ketakwaannya, belajar. Oke, contoh ketakwaan beliau tuh kayak apa. Jadi kita tuh jadi hobi gitu loh, belajar. Ya sama aja kayak teman-teman semuanya. Kalau lagi hobi sama satu artis, dibelilah apanya kan gitu ya, taulah sejarahnya, tinggalnya di mana, lahirnya kapan ya, hobinya bagaimana. Nah kalau ini yang dicontoh itu ketakwaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, nah ini yang Rasulullah senang ya, muliakan dan bahagiakan orang lain. Ya, karena ketika kita bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain, artinya Rasulullah nitip tuh supaya kita seperti Nabi. Kan Rasulullah SAW pernah mengatakan, orang yang mencintai anak yatim sebagaimana 2 jari ini di surga. Artinya deket banget. Berarti kan kita bisa nyontoh Nabi nih. Nah orang lain nih anak yatim. Tapi sebelum anak yatim, orang tua dulu. Muliakan dan bahagiakan orang tua, jangan bikin mereka kecewa ya. Selalu doakan orang tua. Pernah nggak nih sholat taubat sama dosa terhadap orang tua? Pernah nggak? Jangan-jangan nggak pernah ya. Sholat taubat 2 rakaat karena pernah dosa sama orang tua gitu. Nah, muliakan bahagiakan orang lain. Senangnya tuh kita, siapa ya yang bisa kita muliakan bahagiakan, siapa ya yang bisa kita muliakan bahagiakan. Setiap hari itu yang dilakukan. Insya Allah, bukan insya Allah lah ya, pasti ya, jadi ajaib biiznillah, atas izin Allah, biiznillah ya. Nah ini cara menjadi ajaib ya. Kalau cara belajar sekarang tinggal screenshot cekrek ya, silahkan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan teman-teman semua jadi ajaib. It's now your turn to be a miracle person. Ya. Jadi ini adalah ini terakhirnya Ustadz ya. It's now your turn. It's your turn. Ini sekarang giliran Anda to be apa? To be a miracle person, untuk menjadi orang ajaib, manusia ajaib, makhluk ajaib ya. Bagaimana caranya? Keep the light. Keep the light. Biarkan cahaya itu merasuk dalam diri kita ya. Jangan ada dosa ya. Jadi semua yang tadi 5 hal itu singkat dengan kata-kata keep the light. Karena hati kita ini nggak ada cahayanya karena dosa. Hati kita ini kagak ada cahayanya karena nggak cintai Al-Quran. Nah, biarkan Al-Quran masuk menyinari hati kita ya. Dan seterusnya yang tadi 5 hal tadi. And be a prophet neighbor. Oh, mudah-mudahan ya semuanya jadi prophet neighbor. Prophet neighbor. Apa tuh prophet neighbor Pak Nas? Jadi tetangganya Nabi
Oh, tetangganya Nabi di surga. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah jadi tetangganya Nabi di surga. Deketan gitu ya, deketan biar bisa ketemu terus sama Nabi insya Allah di surga ya. Alhamdulillah, begitulah, mudah-mudahan sedikit banyak tentang materi Nabiku keren dan ajaib membuat ananda semuanya, adik-adikku semua menjadi bersemangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrullah undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi